وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لا يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وفير. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak pimpinan yang saya muliakan, Bapak Ketua Yayasan, Wakil Yayasan, para asatidz, ustaz-ustaz, ustazah, para orang tua santri, anakku santri, santriwan santriwati yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan hidayah. Alhamdulillah, saya berpikir tadi hadirin, saya masih bisa memberikan nasihat mulai daripada anak-anak kita ini berdiri dipasangkan serban dan diberikan mahkota. Yang membuat saya menangis adalah sehingga saya pesan kisah, saya bilang, saya teringat apa yang akan kejadian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan apa yang kejadian sekarang ini yang banyak sekali menuduh aliran-aliran Islam ini adalah radikal dan sebagainya. Jadi di akhirat nanti kata Rasulullah, man qara al-Quran wa 'alima bihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamati dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buludi dunya wa ma dhannukum biman 'amila biha. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran, maka insya Allah ganjarannya di akhirat, maka dipasangkan mahkota kerajaan kedua orang tua santri. Cahayanya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Coba hadirin, lampu ini kita mengatakan terang sekali, tapi setelah dibuka tiras ini atau satel ini, tidak ada lagi ini. Apanya ini kelebihan cahaya daripada itu. Bagaimana kira-kira hadirin cahaya mahkota yang akan dipasangkan kedua orang tua santri? Luar biasa hadirin. Bagaimana kata Rasulullah, seandainya cahaya-cahaya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, dan bagaimana pendapatmu, bagaimana kira-kira perasaanmu orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Bahkan hadirin, hadis lain mengatakan, man qara al-Quran mastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannata wa syaffa'a fi ahli baitihi wa syaffa'a fi asharatin fi ahli baitihi allati wajabat lahun nar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa belajar menghafal Al-Quran sampai betul-betul dia hafal dan diamalkan apa yang ada perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran, maka pada hari akhirat nanti diberikan kesempatan orang yang menghafal, mengamalkan Al-Quran ini, kesempatan untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarganya yang terdekat 10 sekurang-kurangnya. 10 sekurang-kurangnya yang sudah divonis masuk neraka, hadirin. Jadi anak-anakku sekalian, sebenarnya harus kita ubah niat kita. Ya, kalau ada tadi niat-niat dunianya, belajar Al-Quran, belajar syariat agama, pokoknya sekarang dihapuskan semua yang ada dalam diri kita. Begitu juga orang-orang tua, janganlah kita bercita-cita masalah dunia. Kalau kita menuntut agama, masukkan anak-anak kita belajar pondok pesantren, karena tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti janji-janji Allah di akhirat. Hadirin, apalagi Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Ihya Ulumuddin, katakan, Inna Allah a'ata dunya biniyatil akhirah wa aba ayyu'tiya ad-dunya al-akhirah biniyatid dunya. Kata Rasulullah, Allah akan memberikan dunia kepada orang apa saja niatnya, tapi semata-mata untuk akhirat. Apa saja dikerjakan, hafal Al-Quran kah, belajar agama kah, diniyah kah, insya Allah akan ikut dunianya. Tapi Allah tidak akan memberikan akhirat karena cita-cita dunia. Kadang-kadang kita timbul di dalam diri kita bahwa insya Allah kalau saya sudah kaya, anak-anakku sudah sukses, mudah kita menyumbang agama, mudah kita keluar di jalan Allah dan lain sebagainya. Tapi niatnya dunia untuk mau diwujudkan akhirat, tidak mungkin. Hadiran kita diberikan oleh Allah SWT akhirat. Setelah diberikan dunia, ternyata susah sekali untuk memperjuangkan agama, karena Allah tidak memberikan, enggan memberikan akhir gara-gara niat dunia. Di dalam Al-Quran nyata-nyata ayat Al-Quran mengatakan, dulu kita belum paham, hanya ulama-ulama kita di Seka mengatakan, embe ni gini, karena ada syarat orang boleh, embe ni gini mapas si mata-mata akhirat untuk pak di sana kok karena akhirat. Guru tadi dilarang kita ikuti ujian-ujian negeri, bahkan Purutta saat itu nanti orang curi-curi belajar umum. Hadirin, sementara itu banyak hinaan kepada anak mengaji. Kadang-kadang dulu kita disengkang, malu sekali beri salam, karena begitu dihina-hinanya anak mengaji. Kadang-kadang assalamualaikum katanya, digagak dibicu. Coba lihat hadirin, karena ya ada namanya penghuni rumah gemah itu, kasihan orang-orang sakit. Kalau hari Jumat datanglah ke rumah-rumah, assalamualaikum pamasita buang, assalamualaikum pamasita buang, minta sedekah. Kalau kita beri salam di kita juga kita minta sedekah. Begitu dihinakannya anak mengaji dulu. Kadang-kadang kita diundang pergi mengaji, katanya pergi mak batilium, pergi menyaji matahari karena ada pak duduk hadirin. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekarang mulai mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka hadirin, jadi nigi mbek mapas si mata-mata di akhirat insyaallah nuhujfi kung Allah taala ini pada Tuhan asam nareko betuanna tanak ko ase musti mecoy aru itu, tapi ako arumu tanang mustahil ada tumbuh padi. Itulah hadir hadisnya Rasulullah, Inna Allah atta dunya biniyatil akhirah. Belajar agama semata-mata akhirat. Bagaimana kami terjaga daripada maksiat-maksiat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita hanya niat mencari dunia, bagaimana nanti mudah dikerjakan agama, insya Allah Allah SWT tidak akan kurniakan kita kekuatan untuk memperbaiki akhirat kita. Ini niat semua nabi-nabi demikian, sahabat, sehingga Rasulullah SAW ditawarkan gunung-gunung yang ada di kota Mekah itu menjadi gunung emas. Di dalam berazannya itu yang kita sering baca, warawadatku jibalu bi an takuna dhahaban fa'aba. Maka ditawarkanlah gunung-gunung itu oleh Sayyidina Jibril. Bagaimana Muhammad? Masih mengeluh istri-istrimu? Saya akan roba, diperintahkan oleh Allah SWT, saya akan roba semua gunung-gunung yang ada di kota Mekah ini menjadi emas. Tapi fa'aba, Rasulullah tidak mau menerimanya. Apa sebabnya hadirin? Karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, terutama orang-orang tua santri mungkin ada niat-niatnya menyekolahkan anaknya, atau di sini tidak cukup, dilanjutkan ya perguruan-perguruan tinggi yang cepat dapat uang, ke sini ada teman-teman lebih serma lebih. Jangan sama sekali berniat mencari ilmu agama, terutama Al-Quran, gara-gara bagaimana kita ini mencapai kebahagiaan dunia. Sebenarnya kebahagiaan Allah hanya letakkan semata-mata pada agama. Sampai di mana kita mengamalkan agama sempurna, insya Allah disitulah kebahagiaan. Karena si teman-teman pada ini. Karena agama hadirin itu sebenarnya ada 5. Pertama-tama yefana ya setawe maki agama nariku makasih akidah makasih fakpijekun nariku Allah Ta'ala. Yang kedua makasih pai ibadana. Bagaimana memperbaiki ibadah kalau tidak ada karu-karuan kita punya pendidikan agama. Nambujinya edit kana yang makasih rokok na sujud na digaga syukur. Bagaimana mau diterima, disayangi kita oleh Allah SWT, diladeni oleh malaikat-malaikat Allah, sedangkan perintah Allah kita tidak bisa menyempurnakannya. Ibadah hadirin. Yang ketiga muamalah. Yang keempat adalah muasyarah. Bagaimana tanggung jawab kita ini terhadap anak-anak. Alhamdulillah kita sudah bertanggung jawab. Ibarat yang kau gagal kipatun ke anak tak lepas ni tanggung jawab tak masalah tenidi maka terniatina. Saya juga kadang-kadang sedih melihat orang-orang tua santri kasih main apa anakku. Maka ada apa tu dicala waktu tu anak tak biasa ukuangan anak-anak. Ulah birang nyita penjara gara-gara saya pukul daripada kamu meninggalkan alisan tidak ada karu-karuan kamu punya akhlak. Itu saya rela di penjara demi kebaikan. Sebab itu apa ya Allah naduk patu matamu ya anak aku kasih na. Lemak pa disuruh, depan disuruh na pegaul. Dena berdiri ya, tapi kalau menyakitkan hati orang tua saya juga ya merasa sedih hadirin. Tenia bawa ini saya sampaikan kepada anak tak nak tomatuamu mau cajiak perempuan tetapi saya juga sebagai tomatuamu saya malu di hadapan Allah kalau kalian tidak bagus kamu punya akhlak dan agama. Itulah hadirin. Yang terakhir agama adalah bagaimana akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya sebenarnya diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Cuma komeroji biasa dinipahaya sangi akhlak. Ya sangi akhlak tanya ampe kalimat tabik-tabik dan sebagainya itu ada adabnya senang. Lain kampung lain adabnya. Yang dinamakan akhlakul karimah hadirin adalah perbuatan hati manya makinin nawa maraja syukuru maraja sabara mapesona ya maraja tauba tawadu itu sebenarnya sifatnya hati tani rumah kadama gasaneri tamakasi kedon tapi dia na tawadu nan perhatian dinna tani akhlakul karimah sanero hadirin. Jadi kira-kira hadirin mega fasilitas dicapai di dunia ini tapi nacabu ipung Allah Ta'ala akhlak tak den nareki asukurukan. Bagaimanapun kita punya kekayaan tidak ada merasa puas. Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata laisal gina an kathradil Allah walakinna gina nafs. Ternyata yasang tosogi
ia sengimi gala karana, tapi yang dinamakan hakikat daripada kekayaan adalah kekayaan hati. Hadirin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nariki puang Allah taala mega fasilitas dicapai di dunia ini, tapi nacapi puang Allah taala araja syukur kata. Tidak ada yang kita rasakan kebaikan, tidak ada kita rasakan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan sebenarnya digagas syukur kata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadin minal mal labtagha bihi ma thaniyan." Seandainya anak cucu Adam ini diberikan harta melimpah ruah seluas mata memandang, di lompo ulawar ya ini, pasti dia selalu berpikir bagaimana saya mencukupkan 2 lembah emas. Seandainya bercita-cita lagi diberikan kekayaan 2 lembah emas, pasti tetap dia berpikir lau kana bihi ma tsani labtagha bihi ma tsalisan. Tetap dia pikirkan bagaimana saya jadikan 3 lembah emas, karena saya jalan-jalan di situ ada luas sekali sawah. Ini bawa zaman-zaman Sony mah pikir, tapi dia nama matimbon hadirin. Sebab ini mega tidak pernah merasa syukur. Kalau agama hadirin tentu ya sudah termasuk ini sifat-sifat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengherankan kalau sahabat-sahabat kadang-kadang ditawarkan harta benda dia tolak. Nah, bugolo mianana mahkota-mahkota yang dirampas dari Persia, dari dari negara-negara barat. Nah, sebab dia nanti tertarik hadirin karena selalu ada kekayaan pada dirinya. Apalagi di anak-anak, alhamdulillah, dia nggak pada kekayaan. Nah, kalau orangnya nak, karena tujuan cita-cita kita ini, masa depan kita ini bukan masa tua sebenarnya hadirin. Masa tua kita ini adalah di akhirat. Bagaimana kita selamat di akhirat? Nah, yang kongkan ciri-cirinya atau yang masih kiri Allah Ta'ala di dunia ini kita sudah nikmati namanya ketenangan jiwa. Ada kira-kira yang sari hadirin tidak ada. Cuma ya perlu dijagai, tiba ke sini bagaimana tiba ke sini diluruskannya. Nah, sebab kita sudah terjamin anak-anakku sekalipun yang masih perlu sebenarnya tambahan, tapi boleh naga betul ada kesempatan menambah ya, pertahankanlah apa yang kalian ketahui. Hafalan-hafalan yang sudah dihafal, apa itu anak-anakku sekalian. Nah, malah bilang pak hafal Al-Quran itu karena sebadin apa aja mengaji. Bila mana tidak mengaji pasti sudah hafalannya. Karena kata Rasulullah, hafalan Al-Quran itu lebih lebih aktif medit na iya olok madun range, lebih aktif bertuana nasalai daripada binatang-binatang yang liar. Bagaimana mengikatnya adalah membaca terus sehingga hafal Al-Quran ini tidak ada batas amalannya. Agak sebabnya karena mengaji manteru, inilah menyebabkan orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kala pangkat setinggi-tingginya itu menghafal Al-Quran. Nah, sebab sesuai dengan bilangan ayat sebagaimana yang dibacakan tadi ketua yayasan, bahwa di akhirat nanti menghadap kepada hadirat Allah seorang hafil Al-Quran, yaqra wartaqi warattil kama kunta fid dunya turattil. Baca hafalannya. Apa? Benar kamu hafiz Al-Quran? Silakan baca. Baca dan meningkat setiap kamu baca. Tinggalkan tempatmu surga yang paling naik lagi ke atas. Setiap membaca naik lagi ke atas dan perbaiki bacaannya sebagaimana kamu membaca sewaktu dulu. Jadi kita menghafal Al-Quran tidak ada cita-cita saya mau jadi imam tahu. Adapun kalau umpamanya ditakdirkan oleh Allah SWT, ditawarkan, ya tidak ada masalah. Yang penting jangan menghafal Al-Quran karena niat dunia. Jadi dibaca terus hadirin. Kata Rasulullah, anakku sekalian, ulama hadil ummah rajulan. Tongan atau pandritana ulama akhir zaman ini ya di mana nih ya? Karena ulama itu ya berbagai macam. Ada ulama-ulama kecil-kecilan, ada ulama ya sedang-sedang, ada ulama besar. Kita ini sudah ulama-ulama kecil-kecilan.
Sama dengan hafal tadi sugra, kecil-kecilan, hafal kecil-kecilan, kubra, hafal besar-besaran, karena sudah mampu menghafal Al-Quran satu kali dulu. Itu sudah kubra itu. Yang meneteskan mata aku ini, saya tidak hafal Al-Quran, hanya kurang hafal. Pak Haji Alhamdulillah sudah ada hafalannya. Pak Wakil Ketua, Pak Andi Budiman, ya, bukan juga hafal Al-Quran, pimpinan juga. Tapi kenapa kita mau menciptakan hafal Al-Quran? Mudah-mudahan nanti insya Allah di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Ini saja yang kita artinya, bagaimana kita mendapatkan syafaat. Apalagi kalau anak-anakku ditambah dengan hafalan dan diniyah, ilmu agama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsul alimul abid. Pada hari kiamat nanti diutuslah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala orang alim dan orang ahli abid. Wa yuqalu lil abid, dikatakanlah kepada abid, silakan masuk surga langsung. Masya Allah, masuk surga langsung karena kamu ahli ibadah, betul ibadahmu. Tapi bagaimana seorang alim katanya kif, lepas ko yo aja sama materi ko pergi. Anak kau buang agami, perbedaan kau kan tidak. Tashfa, ya kif tashfa hatta tashfa'a linnas. Oleh mana kita suruh ke sini na batuan nama kesana, mungkin kenal mengpuji-puji apalagi terroga kita. Mungkin ada kasihan om-om selalu mengantar, mungkin ada nenek-nenek kita selalu membantu, tante-tante dan lain sebagainya, itu semua. Tante-tante, mau kemana? Di sini tempatmu. Gara-gara saya mendapatkan pangkat ini, nasabah ibu bantu tak? Hadirin, jadi alim. Cuma hati-hati kan. Dua tu nasa Nabi Ta'alim. Ulama hadil ummah rajulan. Dun rufai tahu ulama nayan. Rajulun atahu Allahu ilman fabadalahu linnas. Pertama-tama alim yang diberikan oleh Allah SWT ilmu, dia rajin, gemar mengajarkan, menyebarkan, mendakwakan kemana-mana tanpa pamit, tanpa ditawarkan, tanpa diundang. Bagaimana kalau seorang alim ini nanti diundang baru mau ceramah? Mati nih tahu mati tengah agama ini nanti pernah tolak. Tapi coba hantarlah sebagaimana Bapak Yayasan sekarang niatkan 4 bulan keluar. Padahal ada juga kesibukan-kesibukan. Itulah yang dimaksud oleh sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama kita menanjukkannya dakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang kamu terima kepada aku sekalipun 1 ayat. Wa badalahu linnas, dia korbankan untuk manusia waktunya, hartanya dan harga diri. Dia nopo jauh. Tadi itu teringat saya ini, karena sekarang ini marak dikatakan kardun. Itu kardun. Kadal gurun orang Arab. Katanya jangan diarab-arabkan di Indonesia. Ada juga istilahnya bahwa yang mengakar itu apa? Islam radikal, Islam mengakar. La ilaha illallah. Sebenarnya apa yang anak-anakku pakai itu silakan jaga. Sorbamu sebenarnya itu kalau kamu mau mempertahankan NKRI, kita sebenarnya yang melanjutkan perjuangan para pejuang Indonesia. Karena Tengku Umar pakai serban. Ya? Siapa yang pakai serban lagi? Ya. Imam Bonjol pakai serban, sehingga ada dulu di dalam uang 5.000 itu pakai serban. Sekarang mau dihapuskan. Itu sebenarnya tanda-tanda ciri-ciri pejuang Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia. Syekh Asy'ari, Ahmad Dahlan, semua pejuang adalah pakai serban, hadirin. Sebenarnya bukan ini pakaian orang Arab. Pakaian orang Arab itu adalah telanjang tawaf di Ka'bah. Ini pakaian Islamiyah. Nah, sebab gara-gara merdeka negara kita karena adanya umat-umat Islam, ulama-ulama kita yang memperjuangkan mati-matian agama. Jadi jangan merasa hina mengikut-ngikut kepada pakaian-pakaian anak-anakku setelah pulang di rumahnya buka semua cadarnya. Itulah sebenarnya aslinya pakaian-pakaian. Karena mereka kalian ini adalah barang-barang antik yang harus dijaga betul-betul. Ya aku mau pita-pitanya ya
Nalisen ko katawa jual murah, makanya harus disembunyikan karena barang mahal. Nanti ada yang menawarkan baru boleh dibuka tapi ya harga jadi. Jadi hadirin, walam ya'khudh alaihi tam'an. Boleh mengambil gaji tapi jangan secara serakah. Diterangkan saya gajiku. Jangan, boleh mengambil. Sayyidina Abu Bakar juga ambil gaji, tapi setelah merasa lebih dikembalikan ke Baitul Mal lebih-lebihnya. Bahkan istrinya mau makan makanan, buat kue-kue, katanya lebih gajiku, kembalikan kepada Baitul Mal. Ajak muat apa Quran, tapi ya jangan mengajar gara-gara gaji yang diharapkan. Walam yashtari bihi thamanan, dia tidak jual mahal. Lo mau dawi bagaji Pak. Mega ya ko betulan kamu na banding-bandingkan iya kami na mega na panalo na tarima la ilaha illallah. Mau jual mahal ya na alimu. Maka bagaimana caranya itu? Orang-orang bersifat seperti ini ada ilmunya tidak jual mahal. Fadzalika tastaghfiru hitanil bahri. Orang seperti itulah semua ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan istighfar. Biar kita tidak istighfar sudah didoakan oleh ikan-ikan yang semua ada di lautan. Kemudian bagaimana? Wadawabul barri, semua binatang-binatang jokka togi makalolo togi apa ajena fatapul ajena semuanya mendoakan istighfar. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmunya tanpa ada niat-niat maksud dunia. Kalau maksud dunia yang najami ini kok Allah Ta'ala dalita. Kemudian bagaimana? Wattairu fi jawis samai, bahkan semua burung-burung itu akan mendoakan kita. Makanya jangan sembarangan membunuh burung. Nah sebabnya lo doangin itu kibat disengnya itu mak tentu pak diseng kenapa dibunuh kecuali kalau mau makan. Ya hadirin anak-anakku sekalian. Ya tapi ya sebaliknya warajulun ya menuntut ilmu atahu wa ilmu sehingga diberikan ilmu. Fabikhala bihi dia loke kikir mengajarkan ilmunya. Nalo birang imon roba boleh daripada mapak guru. Ya menganti. Onro keribundo ya pedega agak kamu senang. Tunggu jodohmu. Tomato aku selesaiku kalau memang artinya lama dikhawatirkan anak-anak bisa terpengaruh dari HP-HP terpancing. Ya boleh ditawarkan karena aku pondok pesantren ini pondok pesantren silahkan. Jangan bicarakan maharnya. Subhanallah, itu yang namanya mengikut kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar ditawarkan kepada dua sahabat, Sayyidina Hafsah sewaktu dia janda. Kenapa kita malu-malu melaksanakan sesuatu umpamanya panutan daripada masolahnya anak-anak? Jangan ditunda-tunda Pak. Jangan ditunda-tunda. Kung kami to nilitanya anak-anak ay macuri betuan nalalini ay lo ni katunga bakar cari kami. Bahaya ini santri-santri. Insyaallah siap semua. Insyaallah. Jadi fabakhila bihi an ibadi wa ada alaihi tam'an. Dia mengambil gaji dengan serakah. Ya. Wa syara bihi thamanan, menjual dirinya. Fadzalika yuljamu yaumal qiyamati bilijami minan nar. Orang itulah ciri-cirinya nanti akan dikekang dengan kekang api neraka. Makanya igalaki matu nasaba gan afaranaka. Ada menawarkan bahkan dia tidak menawarkan magi. Kita dia pada makasih Fatihah kalau kin Pak Guru ki. Kita makasih sampai jatuh Pak Guru ki. Datang ke rumah atau saya datang ke kapan saja. Cuma saya sibuk, insyaallah saya siap mengajarkan. Dia biasanya penuntut ilmu. Ya. Wa yunadi munadin akan dipanggil nanti satu orang penyeru hadzal ladzi atahu Allahu anima. Buang ye nah atamu riwat penamurlino. Si mata ya ringpak disengang cerdas otaknya, tapi bagaimana? Ya, dia kalau mapa gurang pak disengang nah, lu mau mapa gurangi ya masuli biwajari, wahada alaihi tam'an atau dia serakah sekali mencari bayaran wasyarabihi thamana jual mahal, kadzalika hatta yafraqa hisab. Begitulah seterusnya sampai semua halayak ramai ya selesai dihisab. Jadi anak-anakku, orang tua santri yang saya muliakan, mulai hari ini kita robah kita punya umpamanya prinsip. Janganlah kita menyokalakan anak-anak. Bagaimana? Karena
masalah-masalah dunia. Mencuci adalah kumakasih betuana nyata insyaallah akan diberikan kita rezeki yang betuana barakah. Mungkin dia namanya tapi barakah na rezeki ko ngalatala sipa kana amapa sipwa. Magan ia kumego orang parata tapi sifat serata yang ditanamkan di dalam diri kita. Cek dia bawa betuana apa ini cobaan-cobaan dia bila sabar. Tapi ya penariki pengalata sabarakan namo matuli ditawe betul na Maria reki maki hina ini tidak ada masalah karena sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina-hina, semakin dihina kita insyaallah Allah semakin mengangkat derajat kita. Inilah barangkali hadirin sempat saya sebagai nasihat. Sebenarnya mungkin masih ada yang tertua daripada saya dianggap Syekhul Ma'ad. Sebenarnya itu penghormatan, sebenarnya saya belum bisa dipanggil Syekh. Ya biasa-biasa saja. InsyaAllah saya akan bersedia hadirin istiqamah mengajarkan ilmu yang saya miliki. Cuma Pak Kumiro, prinsip saya itu hadis Rasulullah mengatakan nigi gatungan ibadi alauro anaknya insyaallah barakah. Jadi beda dengan pondok-pondok yang lain. Nah, kadang-kadang anak-anak tidak dibiarkan lagi apa saja maunya. Kalau saya pribadi hadirin pribadi lega betul tidak ada peraturan pondok, hanya pribadi saya maka mereka ulah birnya anak dia upah guru saleh pondok dari kolona itu kebetulan nama betak-betak kagora-gora dan lain sebagainya. Selalu saya marah, selalu saya tidak senang melihat anak-anakku lagi Pak Burangi letih nanti loh. Ya mungkin harus dimengerti sedikit juga, jangan sampai kali makan dia guru nanahan atau di pali alauro ya memang pali alauro sebab lo kini te anak tak mak parakat pak di sana. Hadirin yang kami muliakan, yang kami hormati, mudah-mudahan ada saling pengertian, kita masukkan pondok di sini. Sebenarnya kalau ada kesalahan pribadi saya dari bapak-bapak memasukkan mungkin tidak rela dibentak-bentak anaknya dipukul, saya lah pembentak-bentaknya, saya pemukulnya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya menganggap bahwa anak-anak tak pribadi yang kita masukkan di sini semata-mata juga saya punya anak sebenarnya. Cuma bukan yang melahirkan, karena saya mau melihat kita punya anak ini bagaimana mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wahdina jami'an waj'alna sababan lil ihtidah. Ya Allah ya Karim, kami mengadakan kedua tangan kami ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah. Kesalahan-kesalahan yang banyak saya lakukan ya Allah, menghadapi santri-santri ya Allah, merasa orang tua santri tidak puas cara kami mendidiknya ya Allah. Ampunilah segala kekurangan kami ya Allah. Semua orang-orang yang ikut ya Allah membantu pondok ini, melihat pondok ini bagaimana bisa ya Allah bermanfaat pada umat dan bangsa negara ya Allah. Berikanlah hidayah ya Allah, berikanlah imbalan di dunia sementara akhirat selama-lamanya ya Allah. Ya Allah ya Karim, satukanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, memandang pengorbanan ulama-ulama kami ya Allah. Janganlah kami dianggap teroris-teroris ya Allah, jangan kami yang dianggap radikal-radikal ya Allah. Ya Allah, berikanlah pemahaman saudara-saudara kami ya Allah. Beda tampil kami ya dengan masyarakat Allah, semata-mata cinta kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mampu menyampaikan mereka ya Allah. Berikanlah pemahaman agama kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, lembutkan hati kami ya Allah. Kami berusaha ingin menyembuhkan hati kami ya Allah.
Tapi kadang-kadang kami tidak sabar melihat anak kami, ya Allah, tidak baik akhlaknya, ya Allah. Maka perbaikilah semua akhlaknya, ya Allah. Baik yang masih tinggal, ya, begitu juga yang meninggalkan pondok ini, ya Allah. Anak-anakku yang sudah waktunya, ya Allah, jodohkanlah wanita-wanita salehah, santri-santri salehah, ya Allah. Ya Allah Karim, jagalah hafalan-hafalan Al-Quran, ya Allah. Jagalah ilmu-ilmunya, ya Allah. Manfaatkanlah ilmu-ilmunya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran orang-orang tua santri, ya Allah. Berkorban lagi dan lagi, ya Allah. Balaslah pengorbanan mereka, ya Allah. Pandanglah pengorbanan kami yang sedikit ini, semua ustaz, ya Allah. Berikanlah kesabaran, ya Allah. Berikanlah ketaatan, ya Allah. Berikanlah keturunan, ya Allah, untuk menjaga anak-anak santri-santri kami, ya Allah. Ya Allah Karim, jadikanlah asbab hidayah, Allah. Turunnya hidayah di sopin, ya Allah. Di tetangga-tetangga daerah, ya Allah. Bahkan umat seluruh alam, ya Allah. Ya Allah Karim, ya Allah Karim, bantulah kami, ya Allah. Kami hamba yang lemah, ya Allah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah pengalaman, ya Allah. Berikanlah kami kemampuan, ya, kekuatan, ya Allah, untuk mampu menghadapi segala rintangan-rintangan, ya Allah. Istiqamahkanlah kami pada agama, ya Allah. Keluarkanlah santri-santri kami, ya Allah, guru-guru, ya Allah. Bahkan umat Islam seluruh alam, ya Allah. Ya Allah Karim, kami yakin bahwa tidak ada kejayaan, ya Allah, kecuali mendekat kepada agama, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami, ya Allah. Kami tidak pintar berdoa, ya Allah. Apa yang Nabi minta Rasulmu, ya Allah, itulah yang kami minta, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi nasihat dan doa yang telah disampaikan oleh Syekhul Mahad Bunda Kiai Muhammad Ikhwan. Kepada Bunda kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang disampaikan oleh Bunda berkesan di hati kita semua dan Syekh Muhammad Anda sampaikan. Acara terakhir yaitu penutup dan istirahat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita menutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillah. Dan setelah berakhirnya acara istirahat nanti, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu para hadirin selama berlangsungnya acara, maka kami mewakili panitia mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tamu undangan, kepada para tamu undangan, kami persilakan untuk mencicipi makanan yang telah disediakan. Untuk putri ada penyerahan di sana. Ya, bisa sekarang. Terlambat.